Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, orientasi anggota baru KPM UNJ tahun 2020. Bersama saya Muhammad Najmi Yusro, dan di sini ada anggota saya yaitu Yuli Khronisa, ada Nur Hafifah, lalu Lina Zaina, lalu Syafini, lalu yang terakhir ada Triana Suherti. Kami memiliki judul yang berjudul Aplikasi Monitoring Laporan Warga Berbasis Web di RT 6 RW 15 Kelurahan Klender. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian kami yaitu, berdasarkan Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Berdasarkan data pemerintahan pada Senin 12 Oktober 2020, total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 336.716 orang. Terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. COVID-19 yang melanda Indonesia ini sangat berdampak bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat, apalagi di saat masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang menyebabkan masyarakat kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial tersebut harus tepat sasaran. Bantuan sosial harus diberikan kepada warga yang membutuhkan, yakni warga miskin, warga rentan miskin, warga yang terkena PHK, dan pekerja migran yang tidak mudik. Maka dilakukan pendataan warga yang berhak menerima bantuan harus divalidasi, hingga ke tingkat terendah RT. Disinilah peran para ketua RT untuk melakukan verifikasi pendataan yang akurat dan sesuai di lapangan, karena wilayah RT 006 RW 15 Kelurahan Klender, Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah yang sudah memiliki akses internet. Dampak tersedianya akses internet di desa tersebut memberikan kemudahan dalam mengakses situs-situs di internet. Dengan kemudahan ini diharapkan dapat membuat suatu terobosan baru untuk mempermudah proses monitoring laporan di wilayah tersebut. Pendataan warga yang bersifat manual dengan mendatangi warga satu persatu menyebabkan data yang dimiliki tidak up to date. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 006, pendataan manual memiliki beberapa kendala, dan data yang turun dari pusat tidak sesuai dengan data yang seharusnya mendapat bantuan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengusung sebuah inovasi platform berupa website yang berguna bagi warga untuk melaporkan kondisi ekonomi dan kesehatannya kepada Ketua RT. Dengan hadirnya website ini pun membantu Ketua RT dalam melakukan pengumpulan data, sehingga dapat mengatasi permasalahan mengenai bantuan sosial di wilayahnya. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membuat aplikasi monitoring laporan warga berbasis web di wilayah RT 006 RW 015 Kelurahan Klender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membuat aplikasi berbasis web yang dapat membantu masyarakat melaporkan kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan tindak kriminal di RT 6 RW 15 Kelurahan Klender. Adapun manfaat penelitian yang pertama, mempermudah masyarakat untuk melaporkan kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan tindak kriminal di RT 6 RW 15 Kelurahan Klender. Yang kedua, setiap RT yang ada akan sangat terbantu untuk mendata kejadian peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, mempermudah pemerintah untuk menyimpan data arsip laporan dari setiap masyarakat. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di rumah masing-masing dan dikerjakan melalui Zoom. Pengambilan data dilakukan di RT 6 RW 15 Kelurahan Klender. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2020. Metode penelitian. Pengembangan perangkat lunak dalam penelitian ini menggunakan model waterfall. Dalam model waterfall terdapat requirement specification, kemudian ada system design and software design, kemudian ada implementation and unit testing, kemudian ada integration and system testing, dan yang terakhir ada operation and maintenance. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Yang pertama ada studi pustaka, kedua pengumpulan data, ketiga perancangan basis data, keempat perancangan sistem, kelima perancangan desain yang terbuka, keenam implementasi sistem, dan yang terakhir yaitu ada pengujian dan analisis. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Studi yang pertama yaitu ada studi literatur, kedua angket kuesioner, dan yang ketiga ada wawancara. Teknik analisis data. Data yang didapatkan dari hasil pengujian black box testing kemudian
dihitung dengan statistika deskriptif. Salah satu hasil dari analisa deskriptif akan menunjukkan persentase yang bernilai antara 0 sampai dengan 100. Kemudian, untuk melihat nilai aspek digunakan konversi skala seperti yang dilihat pada tabel 3.1. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dari hasil penelitian dan pembahasan ini mendapatkan hasil dari penelitian ini berupa implementasi, di mana implementasi ini adalah tahap ketiga setelah pembuatan desain sistem. Nah, pada tahap ini kita menggunakan HTML dan CSS untuk membuat tampilan antarmuka dari aplikasi laporan mentoring ketua RT ini dengan berbasis web. Nah, untuk di sini kita bisa melihat dari halaman loginnya, di mana halaman login ini terdapat username dan password yang digunakan oleh warga ataupun ketua RT untuk memonitoring warga-warganya. Lalu selanjutnya, di sini ada halaman dashboard, halaman utama, yang dimana halaman ini bisa diakses pengguna setelah dilakukannya aktivitas login. Nah, di sini terdapat pengumuman, di mana pengumuman ini bisa berupa undangan, himbauan, ajakan, atau pemberitahuan yang ditujukan kepada warga. Nah, di sini kita bisa melihat di sebelah kiri layar kita, di sini ada dashboard, profil keluarga, pengisian data, layanan darurat. Nah, lalu sebelah kanannya ada pengumuman, di mana pengumuman ini adalah monitoring dari ketua RT tersebut. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa melihat di sebelah kiri, ketika kita mengklik atau menggunakan fitur daftar keluarga, kita bisa melihat keluarga kita, anggota-anggota keluarga kita, di mana anggota keluarga ini kita bisa mengisinya mulai dari nama, NIK, tempat tanggal lahir, jenis keluarga, dan sebagainya sampai difinalisasi. Selanjutnya, di sini ada pengisian laporan kesehatan keluarga dan pengisian ekonomi. Nah, dari data tersebut sudah terhimpun dan difinalisasi, lalu laporan tersebut langsung terkirim kepada ketua RT selaku admin dari aplikasi ini. Nah, ketua RT tersebut bisa melihat jumlah user, jumlah warga, atau bahkan jumlah laporan kesehatan dan jumlah ekonominya. Nah, sehingga kepala RT tersebut bisa mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap warganya. Dan monitoring yang dilakukan oleh ketua RT dapat dilakukan dengan baik. Setelah aplikasi ini terbentuk atau diimplementasikan, maka akan mendapatkan namanya pengujian, di mana pengujian ini kita mendapatkan hasil pengujian black box testing, di mana kita mengujinya dengan 4 yang terlibat, yaitu dari admin pertama, admin kedua, user 1, dan user kedua, menggunakan 3 jenis pengujian: user interface, fungsi dasar sistem, dan validasi. Di mana dari keempat pengujian ini mendapatkan hasil presentasi capaian 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aplikasi monitoring laporan warga terhadap RT yang dikembangkan layak digunakan. Nah, dengan kelebihan: pertama, data sudah terintegrasi dengan database. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi di bidang pelayanan masyarakat. Lalu yang ketiga, tampilan website full responsif. Lalu yang keempat, data dapat diubah setiap waktu. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil pengujian website ini menghasilkan pengujian user interface 100%, fungsi dasar sistem 100%, dan juga validasi 100%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aplikasi monitoring laporan warga berbasis web telah berfungsi dengan baik dan layak digunakan. Website ini dapat digunakan oleh warga untuk melaporkan kondisi ekonomi dan kesehatannya kepada ketua RT, sehingga ketua RT dapat dengan mudah mendapatkan data sesuai kondisi warganya yang terbaru. Adapun dalam penelitian ini memiliki beberapa saran, yang diantaranya: yang pertama, perlu dilakukan pengembangan terkait fitur yang terdapat pada website. Yang kedua, perlu adanya regulasi dari ketua RT agar tidak ada warga yang memasukkan data palsu. Yang ketiga, perlu diperkuat lagi pada sisi keamanan website ini. Yang keempat, perlu dilakukan usability testing untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini. Dan yang terakhir, perlu adanya kolaboratif nyata antara pihak RT dengan pihak pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang luas. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.